Penyambutan KDM Udah Kaya Presiden. نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة Pak Presiden, sorry. Presiden saya Prabowo. ما اقدرش اطمن روحي ولا غمض في ليلة قبل ما افكر فيك انا لغاية ما انام والشوق بيبات يا حبيبي. Menetes di setiap sudut kota, motor-motor dibakar, orang menjerit penuh rasa ketakutan. Kita hanya bisa diam. Jujur, saya terharu Pak ketika melihat warga Papua, warga Indonesia Timur, warga NTT, warga Sumatera, mereka memberikan kesaksian tentang Kang Deddy Mulyadi dan menginginkan KDM menjadi presiden. Ini bukan saya melebih-lebihkan atau saya membuat perangai berlebihan yang orang gaul sebut sebagai sebuah tindakan lebay, atau saya sedang berakting, bukan. Tetapi Anda coba pakai nurani. Bagaimana masyarakat hari ini kepercayaan mereka kepada para pemerintah, mulai yang kritik soal MBG, mulai yang kritik soal Menkyu, rupiah melemah lah atau apalah. Di sisi yang lain ada pemimpin dari Jawa Barat membangun jalan, disebut gubernur konten, tahu-tahu dipanggil mendapatkan apresiasi penghargaan sebagai provinsi terbaik kedua dalam penanganan kasus stunting. Diam-diam KDM merebut posisi Jakarta, Banten, Jawa Tengah sebagai daerah yang tadinya diminati oleh para investor asing. Kang Deddy sekarang membuat Jawa Barat di posisi pertama dalam hal itu. Coba Anda bayangkan, disebut gubernur konten, dikritik oleh anggota DPRD-nya sendiri. Tapi KDM tidak peduli itu semua. Beliau tetap bekerja. Efeknya adalah masyarakat Papua, masyarakat Indonesia Timur memberi kesaksian, bahkan menginginkan Kang Deddy Mulyadi menjadi presiden mereka. Coba teman-teman kita cek ke lapangan ya. Silakan. Sebentar. Silakan. Kang Deddy itu bukan baru kali ini dia tunjukkan seperti itu ya. Banyak komentar di VT saya, kalau kedatangan Kang Deddy itu hanya untuk cari popularitas dan cari panggung, persiapan untuk 2029. Hey, saya mau kasih tahu begini. Jadi yang pertama, Kang Deddy datang ke Papua itu karena ada undangan. Terus yang kedua, Kang Deddy itu bukan baru kali ini dia tunjukkan seperti itu ya. Kang Deddy itu mulai dari menjabat DPR Kabupaten Purwakarta, wakil bupati, dua periode, DPR RI, bahkan sampai sekarang gubernur. Beliau punya cara itu bukan baru sekarang. Dan kami yang pernah sekolah di Purwakarta, itu kami dibantu dari Pak Deddy itu sudah semenjak dulu, waktu beliau viral ya. Itu waktu beliau viral saja dia bisa membantu kami anak-anak yang sekolah di Purwakarta ya. Jadi kalian jangan asal omong begitu. Tapi ya itu pasti kecurigaan kalian itu, karena namanya pejabat publik pasti cari panggung itu pasti ya. Jadi begini teman-teman, saya mau sampaikan, dari 100% ya 99% itu beliau jalan sesuai dengan dia punya versi tanpa berpikir politik masa depan ya. Tapi 1% saja mungkin ya beliau juga karena seorang pejabat mungkin persiapan untuk masa depan, pasti 1% pasti dia jalan sekaligus kampanye, itu pasti. Siapapun pejabat pasti teman-teman, tidak mungkin tidak. Jadi jangan kalian komentar salah-salah gitu.
Oke, sampai sini kalian paham? Kang Deddy tetap presiden 2029. Menetes di setiap sudut kota, motor-motor dibakar, orang menjerit penuh rasa ketakutan. Kita hanya bisa diam. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita menenggak ciu. Ketika sudut-sudut kota, anak-anak kita makan eksimer. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita makan minuman oplosan. Mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi. Pulang ngamuk ke orang tuanya. Kita hanya bisa diam. Ketika anak-anak kita menghabiskan waktu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakeknya dengan sangkur, kita hanya bisa diam. Proses kita hanya dua, pidana dan penjarakan dalam penjara anak. Tetapi kita tidak pernah menyadari seluruh lorong-lorong kegelisahan mereka, seluruh hiruk pikuk jalanan tak membuat mereka nyaman. Sudut-sudut rumah menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan pemukiman dan pertokoan. Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam lorong-lorong gelap. Digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditengahnya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah. Kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah, guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Anak membawa motor di bawah umur adalah pelanggaran hak anak. Kapan kita bertindak? Dan selama ini kita membiarkan anak-anak nonton film tanpa didampingi oleh orang tua. Itu adalah pelanggaran anak, dan kita tidak pernah bertindak. Anak-anak di bawah umur merokok, minum minuman keras, itu adalah pelanggaran hak anak. Semuanya kita berdiam. Anak-anak main game online, nonton tayangan-tayangan dewasa lewat media sosial, kita berdiam. Negeri ini akan hancur manakala semua orang berdiam. Maka orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan tangannya untuk merubah seluruh kemunkaran ini menjadi sebuah kebajikan. Kalau kita berkomitmen pada bangsa ini, problem anak-anak kita adalah mengkonsumsi tayangan yang bukan haknya di media sosial. Maka saya meminta peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu segera dilaksanakan. Dan saya banggakan. Gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi, beserta Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Bandung, Saudara Muhammad Farhan, para pimpinan BUMN yang hadir,
Tidak lagi mengemis bantuan dalam setiap waktu. Tidak lagi rakyatnya kelihatan lusuh dan kumuh di sudut-sudut kota. Tapi kita punya martabat sebagai bangsa, sebagai warga. Bali tegak berdiri, Jogja tegak berdiri. Kenapa tidak? Besok Cirebon berdiri tegak dan gagah. Saya boleh cerita, saya lama berimajinasi. Kampung saya tata dengan imajinasi yang saya miliki. Terbangunlah lembur Pakuan. Gak ada sultan, gak ada raja. Yang ada hanya di situ rakyat yang saya minta bersih hidupnya. Hari ini homestay-nya full dalam setiap hari. Miliaran uang berputar. Walaupun apa? Kita berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat apa? Masyarakat hari ini perlu saya kritik. Apa? Lebih senang berdagang daripada menyapu. Watak eksploitatif yang hanya menjadikan tempat untuk nyari duit, tidak akan pernah ada berkah. Kenapa? Anda jualan di situ, tapi Anda tidak mau memungut sampah, Anda tidak mau bersih, tanahnya menangis. Kenapa? Kau mengaku bertuhan pada Allah, sujud pada Allah, tapi yang menjadi jalan engkau berusaha, engkau hinakan dalam setiap waktu. Kau kencingi, kau hinakan. Tapi kalau tempat yang berjualannya dibersihkan, salurannya dibersihkan, maka kalimatnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa bangsa kita tidak maju? Kenapa tidak maju? Eksploitatif. Pemimpinnya eksploitatif dari jabatannya. Rakyatnya juga sama, eksploitatif dari tempat usahanya. Tidak ada jiwa pengabdian. Ciri mengabdi itu adalah memelihara, merawat dan menjaga. Maka itu, Anda bayangkan, ini caranya berpikirnya Pak Wali. Kalau semua daerah bersih, mohon maaf, ini akibat. Maka hotel di Cirebon penuh, Pak. Rumah makan penuh, Kak. Kafe-kafe penuh, Pak. Uang berputar. Pemkot dapat 10% pajak. Tapi ingat, uang yang 10% itu harus balik buat pembangunan, buat rakyat, bukan buat jalan-jalan dan studi banding. Saya katakan, kenapa saya terus-terusan sangat ketat terhadap penambangan? Kenapa? Gak ada daerah yang maju karena penambangan, gak ada. Silahkan cek di Cirebon, daerah yang batunya diambil setiap hari, pasirnya diambil setiap hari. Gak ada yang kaya, hanya beberapa orang, tapi warga sekitarnya menderita. Kemiskinan terus, dan ketika ada bencana, lari semua. Gunung yang di Cirebon roboh. Ketika bencana, pengusahanya tidak membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan sampurasun untuk saudara-saudaraku semua. Dari Papua saya ingin menyapa seluruh saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara-saudaraku yang ada di Jawa Barat. Kembali lagi di kesempatan dan pagi ini kita terus akan menyuarakan tentang orang kesayangan kita, Kang Deddy Mulyadi, gubernur dan juga calon pemimpin terbaik Indonesia. Saudara-saudaraku, kenapa hari ini kita harus menyuarakan Kang Deddy untuk RI 1? Kenapa harus kita suarakan itu? Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara semua tentang kepemimpinan Presiden Prabowo hari ini. Coba teman-teman jawab secara jujur dari hati, saudara-saudara semua. Apakah Prabowo hari ini mengelola negara ini dengan baik? Apakah Prabowo sudah betul dalam melaksanakan
kebijakan-kebijakan untuk kemakmuran bangsa dan juga kemajuan Indonesia? Itu menjadi pertanyaan besar bagi saudara-saudara dan saya. Hari ini kenapa saya secara pribadi menyuarakan KDM harus maju? Tujuannya adalah menyelamatkan bangsa ini dari pemimpin yang menurut saya, menurut pribadi saya, orang ini tidak becus dan tidak kompeten dalam mengelola bangsa ini. Kenapa saya harus katakan seperti begitu? Karena pertama, orang ini terlalu banyak keluar negeri, balik nggak ada hasil. Kita ini perlu pemimpin yang bukan terlalu banyak keluar negeri. Karena apa? Karena di dalam negeri ini ya, ini perlu diberesi. Gitu. Keluar negeri itu perlu, tapi jangan terlalu sering seperti yang dilakukan oleh Presiden Prabowo hari ini. Yang kedua, menurut saya Pak Prabowo ini sudah tua. Negara ini perlu pemimpin yang muda, energik, visioner, dan gerak cepat, agar kita bisa melakukan lompatan-lompatan untuk mengejar ketertinggalan negara kita yang sudah tertinggal. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai bonus demografi di 2045 kalau cara kerja kita bangsa ini modelnya seperti begini, cara pemimpin kita kerjanya model seperti begini. Yang berikut adalah Prabowo ini, kenapa kita tidak bisa pilih dia yang kedua kali lagi? Karena apa? Beliau ini tidak peka terhadap kondisi bangsa saat ini. Beliau ini terlalu dibodoh-bodohi oleh anak buahnya. Karena apa? Karena orang ini tidak pernah turun ke bawah, sehingga dia hanya mendapatkan laporan enak-enak saja dari anak buahnya. Semua aman-aman saja, padahal daya beli di masyarakat mahal. Itu daya beli di masyarakat menurun karena biaya sembakonya mahal semua. Apalagi kami di Papua, terlalu mahal sekali di era Prabowo ini. Sehingga menurut saya bangsa ini perlu diselamatkan oleh anak bangsa yang kita lihat bahwa dia ini paten betul punya. Dia ini cocok untuk bagaimana mengelola negara ini, karena dia paham betul tentang bagaimana kondisi masyarakat kecil yang ada di akar rumput. Dan saya melihat bahwa sosok itu hanya ada di dalam tubuh Kang Deddy Mulyadi. Saya perlu ingatkan saudara-saudara semua bahwa bangsa ini perlu diselamatkan. Kalau saudara-saudara sayang terhadap Papua, sayang terhadap Kalimantan, Maluku, Sulawesi dan lain sebagainya, kita tidak ingin pecah. Saya ingin harus sesegera mungkin kita menyelamatkan bangsa ini dari pemimpin yang tidak becus. Kita perlu melakukan rekonsiliasi dan juga satukan tekad untuk kita rumuskan barang ini bareng-bareng untuk demi anak cucu kita, demi tujuan bangsa kita yang harus berkembang dan maju. Begitu. Dan sosok yang bisa melakukan hal itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Itu. Sehingga hari ini saudara-saudaraku yang ada di Jawa Barat, saya minta dengan hormat. Saya mendengar ada banyak orang yang memberikan komentar dalam setiap postingan dan video-video saya bahwa kami minta bahwa Kang Deddy harus 2 periode di Jawa Barat. Lebih penting mana, provinsi atau negara? Saya mau katakan bahwa negara ini jauh lebih penting dibandingkan daerah. Daerah juga penting, tapi menyelamatkan negara ini itu harus menjadi nomor 1. Jadi izinkan saya minta dengan hormat untuk saudara-saudaraku yang ada di Jawa Barat. Saya minta dengan hormat, ayo mari kita gaungkan bersama. Kita cinta dengan Indonesia. Tapi kalau Indonesia dikelola dengan tidak baik, maka saya juga akan marah dan saya juga akan memilih. Mending kalau kita ikut negara ini, kalau modelnya seperti ini, ya saya juga akan berpikir untuk bagaimana kita orang Papua mending merdeka saja, kita pisah saja.
Tapi kalau dikelola oleh pemimpin yang baik, pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang anti korupsi, pemimpin yang sudah teruji, terbukti, bekerja dengan jujur, bekerja dengan benar, maka saya yakin Indonesia akan maju dan kita akan menikmati kesejahteraan itu. Dan sosok itu hanya ada di Kang Deddy Mulyadi, tidak ada lain. Makanya hari ini harga mati kita harus perjuangkan Kang Deddy Mulyadi untuk bagaimana di 2029 kita harus dorong untuk maju 01 RI. Oke? Jadi orang Jawa Barat, saya mau kasih tahu kepada kalian semua bahwa ini pertama kali orang Jawa Barat untuk maju presiden. Jadi kalau ada orang Jawa Barat yang tidak pilih Kang Deddy, berarti itu dia ini memang, saya mau bilang itu dia itu tuki mai betul. Ini harga diri orang Jawa Barat. Pertarungan harga diri. Orang Papua saja semangat untuk Kang Deddy, masa orang Jawa Barat enggak? Ayo kita buktikan orang Jawa Barat pertama yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Salam hormat dari Papua untuk saudara-saudaraku semua di seluruh Indonesia. Oke, itu dia teman-teman. Bagaimana? Terharu tidak? Merinding tidak? Sekali lagi saya tidak melebay-lebaykan, tetapi suara rakyat nurani mereka tertuju pada Jawa Barat, dan itu tidak terlepas daripada pemimpin mereka Kang Deddy Mulyadi. Parah Pak, sekarang bukan Jawa Barat saja yang berbicara ke DM, masyarakat Banten, tetangga-tetangga saya, teman-teman saya, Jakarta. Anda bisa lihat konten-kontennya, Jawa Tengah, apatah lagi Jawa Timur, daerah-daerah lain Pak, berbicara Kang Deddy Mulyadi sekarang. Bagaimana menurut teman-teman? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.